Baik, selanjutnya kita akan coba ke contoh kasus yang pertama, uji T untuk sampel berpasangan. Kita baca dulu soalnya, ya. Sebuah perusahaan mengadakan suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan skor dari kemampuan karyawan. Ilustrasi skor kemampuan karyawan sebelum dan sesudah pelatihan disajikan pada tabel di bawah ini. Ini ada tabel ya, sama angka-angkanya seperti tadi, ada 4 karyawan yang masing-masing ada skor sebelum pelatihan dan skor setelah pelatihan. Nah, dengan alfa sama dengan 0,05 atau 5%, lakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Di sini diketahui ini ya, diketahui pelatihan tersebut apakah efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, seperti biasa, ini adalah statement yang ingin diuji kebenarannya. Jadi teman-teman hati-hati dari soal ini harus bisa mengidentifikasi mana yang ingin diuji, atau mana yang ingin dibuktikan, atau mana yang ingin diselidiki. Ya. Setelah kalimat itu baru itu jelas menyatakan dia hipotesis penelitian. Nah, di sini pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan. Kita lihat di sini adalah uji hipotesis satu arah ya, jelas. Karena di sini ingin diketahui apakah terjadi peningkatan setelah pelatihan dibandingkan sebelum pelatihan. Ya. Di sini menegaskan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Yang mana selisihnya atau skor setelah dikurangi sebelum, kalau mau meningkat berarti harus skornya lebih tinggi. Seperti itu. Ya, langkah pertama ini kita akan kerjakan di Word ya. Ini saya sudah siapkan Word-nya. Saya besarkan dulu font-nya mungkin. Oh, kasus di untuk sampel berpasangan. Nah, teman-teman sambil menyimak video ini boleh juga untuk mencobanya ya. Atau mau menyimak dulu sampai selesai boleh, kemudian mencobanya belakangan, nggak apa-apa. Ya. Semoga ini terbaca ya, font sudah cukup besar. Contoh kasus uji untuk sampel berpasangan. Jadi kalau ada seperti ini kita salin dulu soalnya agar rapih juga. Pas dari PDF. Nah, ini mungkin terlihat lebih pendek ya soalnya. Nah, untuk datanya ini agar rapi kita salin ke Excel. Ya. Kita sudah siapkan Excel juga. Ada karyawan, kemudian skor setelah pelatihan, sebelum pelatihan, sorry. Sebelum pelatihan. X1 ya. Dan skor setelah pelatihan. Atau X2. Nih, agar sama, nih, dua kali. Karyawannya ada karyawan A, B, C, dan D. Kemudian skor sebelum pelatihan untuk karyawan A itu 215. Ya, kemudian setelah 4. Yang B 221, setelahnya 242. Yang C 195, kemudian setelahnya 210. Yang D itu 203 dan setelahnya 228. Sekilas mungkin kita lihat di sini trennya naik semua. Apakah perbedaan ini nyata? Karena ini adalah sekali lagi ini data sampel. Kita nggak tahu posisi di populasinya seperti apa. Ya, ini data sampel dari karyawan. Nah, sudah disalin, kita bisa copy dari Excel ke Word. Di sini soalnya salah. Seperti biasa, kemudian dicantik lagi, biar rapi. Seperti ini cukup jelas ya. Kemudian untuk menjawab soal ini, ya kita lakukan 5 langkah pengujian hipotesis. Mulai dari yang pertama itu perumusan hipotesis. Kemudian yang kedua adalah menghitung statistik uji ya. Yang ketiga itu kriteria pengujian. Yang keempat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir interpretasi. Kemudian
Ini dipastikan dulu ya, karena step by step-nya tidak boleh salah. Kemudian kita sisakan space di bawahnya untuk kita menjawab soal dari setiap tahapan ini. Seperti ini ya. Dan untuk yang pertama, kita tinggal jawab perumusan hipotesis. Nah, di sini juga sudah ada ya, teman-teman bisa lihat di slide yang ada di Spada. Ya, perumusan hipotesis untuk kasus tersebut. Nah, sebenarnya seperti biasa, perumusan hipotesis kita mau nulis H0 dan H1. Karena di soal kita sudah tahu H1, kita boleh tulis H1 dulu. Tapi tetap diurut, nulis di sininya diurut dari H0. Kita mau nulis pakai equation. Jadi karena H0 ini H terus nolnya di bawah ya, jadi kita pakai equation. Teman-teman bisa ikuti di insert kemudian simbol, hanya ada equation, diklik aja. Nah, nanti muncul ya type equation here, ini equation box namanya. Nah, teman-teman masukkan dulu structure ke sini, cari yang sesuai. H0 kita pakai yang script ini. Nah, yang kotak 2 ya, yang seperti ini. Ya, H0. Kemudian, nah ini equation box. Teman-teman jangan lanjut ngetik di equation box. Kita harus keluar. Nah, di luar equation box ya, ini ada box kan. Kita di luar equation box. Kita tulis hipotesis nol lengkapnya nanti ya. Kemudian yang kedua, H1. Nah, H1 kita mau nulis yang sama dengan H0, kita bisa copy equation box-nya dari H0. Kita copy, kemudian kita paste. Ya. Nah, jadi equation box, jika satu baris Word itu hanya terisi equation box, dia default-nya akan center, akan di tengah. Ya. Tapi kalau misalkan kita padu-padankan dengan kalimat lainnya, yang di luar equation box, dia akan otomatis rata kiri. Nah, kita tadi mau tulis H1, berarti yang 0 ini kita edit saja jadi H1. Seperti itu. Ya. H1-nya tadi dari soal sudah ada ya, kita copy saja. Pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Yang efektif untuk meningkatkan. Nah, ini boleh kita bold untuk menegaskan itu elemen yang memberikan perbedaan. Kemudian H0-nya kita copy, Ctrl-C, Ctrl-V. Kebalikannya efektif adalah tidak efektif untuk meningkatkan. Itu ya. Nah, selanjutnya kita bikin kalimat matematikanya. Boleh di sini aja dalam kurung, teman-teman. Dalam kurung ditulis. Kita akan mau nulis, kita lihat di sebelah kiri. Kita pakai hipotesis satu arah ya di sini, karena di sini ada efektif untuk meningkatkan. Ya, kita tandain dulu. Ya, efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, di sini kita pakai H0 H1-nya seperti ini, satu arah. Mu D, ya, atau rata-rata dari selisihnya, yaitu difference ya, lebih besar dari mu 0. Kita tulis dulu. Masih pakai equation box yang ini sama. Di copy boleh. Di paste, nah kemudian nanti diedit. Ya, H-nya diganti jadi mu. Mu-nya mana? Nah, di sini ada menu banyak ya. Home. Kemudian kalau teman-teman berada di equation box ini, di sini akan ada menu muncul equation. Nah, equation di sana. Nah, di sini ada bisa dipilih simbol. Teman-teman bisa pilih mu. Cari aja di sini ada tulisan mu ya. Nah, mu D ya. Satunya diganti dengan D kecil. D. Rata-rata dari difference atau dari perbedaan lebih besar daripada mu 0. Nah, mu 0-nya ini berapa? Kita lihat. Di sini tidak diketahui mu 0-nya. Nah, tapi kita bisa ambil logikanya bahwa jika ingin meningkatkan skor kemampuan karyawan, berarti hasil dari selisih itu harus positif. Ya, saya ulangi. Jika kita ingin meningkatkan skor kemampuan karyawan, ya, meningkatkan, berarti kan selisih antara dua ini kan harus positif ya. Karena setelah dikurangi sebelum, hasilnya harus positif. Maka dia di sini di state-nya lebih dari 0. Ya. Jadi memang kebanyakan soal yang data berpasangan ini, mu 0-nya tidak disebutkan. Jadi biasanya kalau mau mengetahui peningkatannya berapa, ya berarti harus positif, harus lebih dari 0. Saya tambahkan di sini. Mu D lebih dari 0.
Jadi mu nolnya di sini adalah yang 0 aja. Gitu. Nah, ini mungkin ini kalau belum ngerti nanti saya ulang di kelas lagi gitu ya. Ini mu dia lebih dari 0. Mu dia harus bernilai positif agar ya pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Nah, kebalikannya adalah mu d kurang dari sama dengan 0. Ya. Karena kita hanya membalik si tanda saja. Sini. Cari lagi, kurang dari sama dengan 0. Ya. Jadi misalkan ditanya, Pak, 0 ini dari mana? Saya ulangi. 0 ini biasanya kalau apa namanya uji hipotesis uji T untuk sampel berpasangan, ya biasanya dia nolnya tidak diketahui, jadi kita isi saja 0. Karena di sini juga kita efektif untuk meningkatkan. Kalau mau meningkatkan, berarti kan selisihnya harus bernilai positif. Semua nilai yang positif itu pasti lebih besar dari 0. Itu ya. Kalau tidak efektif, berarti perbedaannya itu harus negatif. Karena lebih besar yang pelatihan dibanding setelah. Lebih besar yang sebelum dibanding yang setelah. Mohon maaf. Baik, sudah selesai seperti ini H0 dan H1 ya. Kemudian selanjutnya adalah menghitung statistik uji. Nah, kalau di sebelah kiri di sini menghitungnya manual, kita akan coba menggunakan bantuan Excel. Ya, di sini ada step by step-nya. Menggunakan Excel tahap 2 dan tahap 3. Jadi di sini penjelasannya bisa kita tulis dulu ya di tahap 2 di sini. Dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel didapatkan hasil statistik atau didapatkan tabel bantuan hasil statistik uji sebagai berikut. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat sebelah kiri, kita buka Excel dulu. Ya. Langkah pertama adalah pastikan Excel yang digunakan sudah aktif fitur data analisis terlebih dahulu. Nah, di sini kita ceknya ya dari ini kan ada banyak menu ya. Kita cek file, home, ya insert. Nah, kita lihat di data. Di data ini kita lihat sebelah kanan ya, yang paling kanan pokoknya di layar kalian itu belum ada menu data analisis. Nah, kita harus mengaktifkan dulu. Caranya adalah klik file, kemudian klik option. Setelah klik option, di sini akan muncul Excel option sebelah kiri. Kita klik yang add-ins ini. Kemudian manage Excel add-ins-nya, klik go. Nah, di sini pasti ada ya, add-ins available. Biasanya ada analisis toolpath. Kita centang saja yang paling atas. Nah, di sini banyak. Nggak usah semuanya. Centang yang paling atas saja cukup. Kita klik OK. Nah, setelah klik OK, nah di sini akan muncul di menu data ini ada data analisis. Biasanya juga setelah klik OK tadi ada yang buffering dulu, nggak apa-apa, ditunggu aja. Bukan nge-lag ya, itu ditunggu aja. Dan nanti akan muncul fitur data analisis seperti ini. Nah, oke, sudah ada. Di sini sudah sama, ada data analisis. Kemudian selanjutnya pindahkan soal ke Excel. Nah, kita sudah memindahkan tadi soalnya ke Excel ya, sudah ada. Kemudian masuk ke menu data, data analisis, pilih test pair to sample forming. Ya, klik OK. Nah, ini mungkin panjang tapi kita pelan-pelan aja. Ya. Klik data analisis, ya, sama data analisis tools. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini sudah keluar menu-menu analisis tools. Ada banyak ya, ANOVA, korelasi, kovarian, dan seterusnya. Kita pilih yang ini, t-test, ada 3 ya. Kita ambilnya yang paling pertama, t-test pair to sample forming. Ya. Untuk 2 sampel berpasangan. Berpasangan. Ya. Rata-rata 2 sampel berpasangan. Kita sudah pilih, kita klik OK. Nah, nanti di sini muncul menunya, t-test pair to sample forming. Kita next slide akan muncul tampilan sebagai berikut. Sudah, kemudian kita pindahkan ke bawah ya, biar kelihatan soal. Masukkan variabel one range ini dengan range cell data
yang setelah diberi perlakuan. Nah, setelah diberi perlakuan. Ingat, ini X2 ya. Range 1 itu X2. Ya. Kemudian variabel 2 range itu yang sebelum diberi perlakuan X. Jadi ini kebalikan. Variabel satunya kita bukan masukin X1 ya, tapi variabel satunya kita masukin yang X2. Caranya ini klik di sini. Nah, kemudian kita arahkan kursor kita ke ya sini. Jangan angkanya saja, boleh dengan namanya ini. Ini jangan sampai tertukar. Ingat jangan sampai tertukar. Kalau sudah selesai, klik di sini. Klik yang sebelah kanan ini. Kemudian variabel 2 range juga sama. Klik dulu. Kemudian ambil yang X1. Nah, variabel 2 itu untuk yang X1. Kita select dari nama variabelnya, bukan angkanya saja, tapi dari nama variabel. Nah, kemudian sudah diselect, ke langkah selanjutnya di sini ada. Nah, kemudian ya selanjutnya baca di sini centang bagian labels, karena tadi kita mengambil sama nama variabel labels. Jadi baris paling awal itu sebagai nama variabel. Kalau tadi kita ngambil dari datanya saja ini nggak usah dicentang. Ya. Tapi kalau teman-teman ngikutin sama persis kayak saya ini dicentang. Masukkan nilai alfa sesuai soal. Alfanya tadi berapa di soal? 0,05 ya, 5%. Sudah, di sini otomatis 0,05. Dan output optionnya ini boleh bebas, teman-teman. Mau pilih output range atau new worksheet fly, atau saya pilihnya yang new worksheet saja. Jadi nanti dia akan muncul di worksheet baru. Jadi sheet 2 ya, hasilnya. Kemudian sudah, klik OK saja. Klik OK ya. Klik OK di sini. Nah, di sini bukan hilang hasilnya ya, tapi di sini muncul sheet baru hasil. Kalau di sini sheet satunya, nah ini datanya di sini. Sheet 1 data. Sheet 2 ini adalah hasilnya. Kita boleh jadiin dulu ini, ya, biar kelihatan semua. Nah, jadi lebih rapih ya. Kemudian pada sheet baru nih selanjutnya akan muncul output analisis sebagai berikut. Sudah ada ya. Kita ambil aja dulu semua di sini. Dari tabel ini kita ambil. Kemudian kita copy. Dan kita pindahkan ke Word-nya. Nah, ini merupakan tabel bantuan hasil dari Microsoft Excel. Ya. Kita paste Ctrl V ya. Kemudian pindahkan ke tengah saja ini. T-test paired to sample for needs. Ya. Di sini uji T untuk rata-rata 2 sampel berpasang. Nah, di sini adalah ini kita dapat tabel bantuan hasil statistik uji dari Microsoft Excel. Nah, yang kita pakai adalah kita di tahap 2 ini mau cari nilai T hitung. Ya. Berarti T hitung ini yang ini, T stat. Nah, kita bold, kita tandain kuning. Ya. T stat. Ya, T stat. Nanti kita kasih penjelasan lagi nih di tahap 2 itu berdasar apa? Dari tabel bantuan tersebut didapatkan hasil T hitung yaitu T stat sama dengan berapa? 3,3 gitu ya. Nah, sudah selesai. Jadi tahap 2-nya tes stat ini ya. Tes stat ini sama dengan berapa? Itu adalah hasil T hitung. Jadi didapatkan hasil T hitungnya 3,336. Sudah selesai tahap 2, lebih mudah ya daripada menghitung. Nah, kita masuk ke tahap 3, yaitu kriteria pengujian. Nah, nilai kriteria pengujian masih sama berdasarkan kita sebutkan H1 dulu aja ya. Kita sebutkan H1-nya bertanda apa, pakai bold seperti ini. H1 bertanda, nah, H1-nya kita ambil dulu dari question box-nya ya. H1 bertanda apa? Lebih dari ya, bertanda lebih dari.
bertanda lebih dari itu kan. Maka kita menggunakan uji hipotesis satu arah ekor kanan. Ingat ya, satu arah ekor kanan. Kemudian dengan apa namanya? Nah, kita langsung saja menyebutkan dari hasil terhitung. Ya. Dari hasil tabel bantuan pada tahap 2 didapatkan nilai T tabel yaitu, nah T tabelnya yang mana, lihat. Nah, lihatnya di sini karena H1 itu bertanda lebih dari, ya, atau uji hipotesis satu arah ekor kanan, satu arah, maka kita ambil nilai T tabelnya itu yang T critical 1T. Jadi T tabel di sini ada dua, ya. T critical ini adalah T tabel. Nah, kita pakai yang mana? 1T apa yang itu tail? Karena kita satu arah, maka kita pakainya T critical 1T. Yang ini, ya, saya kasih warna merah. Ini adalah hasil T tabel, yaitu T critical 1T sama dengan 2,353 ya, 2,353. Kita bold juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian T tabelnya ini kita lihat, kita kembalikan, maka di sini maka kriteria pengujiannya yaitu, nah kriteria pengujiannya kita sebutkan, kriteria pengujiannya adalah kita lihat di sini H1 bertanda apa, kita lihat di sini H1 bertanda lebih dari, maka biasanya kan kriteria pengujiannya, ya, kita kasih equation box aja biar jelas, tolak A0 gitu kan ya, tolak A0 jika apa kan gitu, A0 jika T hitung lebih besar dari T tabel, ya, sesuai dengan yang sebelah kiri ini di atas JT. Nah, T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, di kanannya di Word kita salin juga T hitung atau TH, ya, pakai subscript nggak apa-apa. Jika TH lebih besar dari T tabel. T tabelnya berapa? 2,353. Ini positif T tabel ya, bukan negatif T tabel. Kalau misalkan bertanda kurang dari, pakai yang ini, negatif T tabel. Nah, di sini juga masih angkanya selalu positif, teman-teman. Makanya kalau misalkan kurang dari, teman-teman jangan lupa di sini ditambahin negatif ya, negatif. Kriteria pengujiannya ini. Kriteria pengujian kita tambahin ya. Oke, tahap 3 selesai, dapat kriteria pengujian. Next, tahap 4 kita pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, ini sama kalau pakai Excel ini, ya, tahap 4 dan 5-nya itu seperti biasa. Nah, seperti kemarin masih sama, di tahap 4 itu kita mengumpulkan bukti-bukti yang kita dapatkan dari tahap 2 dan 3. Dari tahap 2, hasil statistik uji didapatkan apa? Oh, hasil statistik uji panah gitu biasanya. T hitung sama dengan berapa? T hitung itu T stat, yang boleh copy aja. Itu 3,336. Ya. 3,33. Kemudian dengan alfa atau hasil kriteria pengujian yang didapat pada tahap 3, nggak usah dijelasin, langsung yang didapat yaitu tolak H0 jika
jika T hitung lebih besar dari T tabel. T tabelnya 2,353 ya. Itu ya. Dapat itu tolakan. Nah, kita lihat T-statnya 3,336. Apakah dia lebih besar dari 2,353? Jelas ya. 3 sama 2 lebih besar, 3 positif semua. Karena kemarin T hitung ya sama dengan 3,336 bernilai lebih dari ya. Kalau lebih besar dari sama saja. Lebih dari lebih dari 2,353, maka keputusannya adalah H0 dapat ditolak. H0 dapat ditolak. Ini adalah keputusan kita ya. H0 dapat ditolak. Keputusannya H0 dapat ditolak. Nah, terakhir interpretasinya ya pada tingkat signifikansi berapa persen? 5%, 0,05 ya. Pernyataan tersebut ya yang ingin diselidiki. Kalau H0 ditolak maka H1 dapat diyakini kebenaran. Dengan kata lain, balik ke sini. Dengan kata lain, maka H1 ya, H0 ditolak. Pelatihan tersebut efektif untuk meningkatkan LC ya, skor kemampuan karyawan. Nah, oke, selesai deh. Dapat yakini kebenaran yang boleh kita buat. Efektif untuk meningkatkan skor kemampuan karyawan. Selesai ya, kita mengerjakan contoh kasus untuk uji T sampel berpasangan.